Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, yaitu hidup rukun dengan tema bermain. Kalian siapkan dulu ya buku MRT-nya. Nah, sekarang kalian lihat dari halaman 35. Nah, di situ kalian akan mempelajari mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dengan teman bermain. Nah, kita lihat dari penerapan sila pertama. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih teman berdasarkan agama. Yang kedua, tidak mengolok-olok teman atau mengejek teman, tidak boleh. Yang ketiga, menghormati teman yang beribadah. Yang keempat, mengingatkan teman untuk beribadah. Yang kelima, tidak berisik ketika teman sedang beribadah. Sekarang kalian lihat halaman 36. Penerapan sila kedua, yaitu contohnya bersikap tenggang rasa ketika ada teman yang mengalami kesusahan. Yang kedua, menolong teman yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, menghibur teman yang bersedih. Yang keempat, tidak bersikap kasar kepada teman. Kemudian penerapan sila ketiga. Yang pertama, menghargai teman yang berasal dari suku lain. Jadi kalau ada temanmu yang berasal dari suku lain, misalnya suku Batak, suku Manado, suku Dayak, nah itu kamu harus menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, tidak menghina budaya teman dari daerah lain. Yang ketiga, menjaga kekompakan dengan teman ketika bermain. Yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Kemudian penerapan sila keempat. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah antar teman. Jadi kalau ada masalah, diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sebelum bermain. Misal temanmu ingin bermain peta umpet, ingin bermain lari-larian, dan lain-lain, bisa kamu diskusikan dulu. Kemudian yang ketiga, menghormati pendapat setiap teman. Jadi kalau temanmu sedang berpendapat, kamu mendengarkan. Yang keempat, mau bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu sudah melakukan kesalahan, harus berani bertanggung jawab. Yang kelima, berbesar hati ketika kalah dalam bermain. Nah, kalau kalah, kalian tidak boleh terus nangis atau marah-marah, harus berbesar hati. Kemudian penerapan sila kelima. Bergotong royong bersama teman merapikan mainan. Yang kedua, menghormati hak teman ketika bermain. Yang ketiga, tidak curang ketika bermain. Yang keempat, tidak memamerkan barang-barang yang dibelikan orang tua. Yang kelima, berbagi makanan dengan teman secara adil. Nah, itu tadi contoh penerapan sila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, untuk sekarang mungkin kalian belum bisa mempraktekkan karena kalian masih belajar di rumah. Nanti bisa kalian praktekkan kalau kalian di sekolah atau di lingkungan rumah kalian. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kalian lihat buku MRT-nya halaman 37. Kali ini kita akan belajar kalimat ajakan. Kalimat ajakan sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, artinya kalimat ajakan adalah kalimat atau pernyataan yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi intinya itu pernyataan atau kalimat digunakan untuk mengajak melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, kata yang digunakan antara lain ayo, yuk, mari, atau maukah. Itu kata-kata yang wajib digunakan dalam menggunakan kalimat ajakan. Nah, untuk kata ayo, yuk, mari itu diakhiri tanda seru. Jadi kalau kamu membuat kalimat,
menggunakan kata ayo, yuk, mari. Nanti di akhir kalimat kamu berikan tanda seru atau tanda pentung di situ. Ada contohnya. Nah, sedangkan maukah itu diakhiri dengan tanda tanya. Saya ulangi ya, untuk kata ayo, yuk, mari itu di akhir kalimat kalian berikan tanda seru. Sedangkan maukah diakhiri tanda tanya. Bisa membedakan ya. Nah, sekarang di bawahnya ada contoh. Perhatikan. Yang pertama, ayo kita bermain. Nah, di situ kita lihat bersama-sama. Ayo ada tanda koma. Kemudian kita bermain diakhiri dengan tanda seru. Sudah paham yang ayo? Untuk yuk juga sama, misalnya yuk kita bermain, yuk, koma, kita bermain tanda seru. Nah, sedangkan yang maukah kita lihat di contoh nomor 2. Ani, maukah bermain denganku? Ani, koma, maukah bermain denganku? Diakhiri dengan tanda tanya. Sudah paham ya? Ketika mengajak teman bermain, gunakanlah kalimat ajakan yang baik dan sopan. Tidak boleh memaksanya. Jadi, kalau teman kalian tidak mau bermain, kalian tidak boleh memaksanya. Nah, kalimat ajakan tidak hanya dalam percakapan, namun juga bisa kita temukan pada syair lagu yang berjudul Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Kalian bisa lihat di buku MRT kalian di halaman 38. Di sini juga Dokter sudah menuliskan lagu Gembira Berkumpul. Nanti kalian bisa klik di bagian sini. Nah, di play di sini nanti akan kalian bisa mendengarkan lagu tersebut. Nah, sekarang tugas kalian yaitu yang pertama, silahkan kalian membuat 5 kalimat ajakan. Perhatikan penggunaan huruf besar. Di awal kalimat kalian harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian tanda koma. Tadi sudah dijelaskan, misalnya, ayo kita bermain. Ayo, koma, kita bermain. Dan juga tanda seru atau tanda tanya di akhir kalimat. Tergantung kalau kalian menggunakan kata ayo, mari, yuk, kalian menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Sedangkan kalian menggunakan kata maukah, kalian di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis tema. Dikirimkan paling lambat hari ini pukul 8 malam. Kemudian tugas yang kedua, silahkan kalian berlatih dulu lagu Gembira Berkumpul, kemudian nanti direkam di audio saja, tidak usah dengan video, jadi cukup suara saja. Silahkan kalian kirimkan paling lambat hari Rabu tanggal 5 Agustus pukul 8 malam. Terima kasih, silahkan kalian mengerjakan tugas kalian.